Halo traveler, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang cara nge-upgrade res dari V1 ke versi Awakening sampai yang terbaru ya. Nah, untuk versi Awakening sendiri menurut gue terlalu sulit ya untuk kalian capai. Jadi kemungkinan untuk V4 atau Res Awakening itu bakalan ada di next, atau ya gue usahain gue bakalan ngejelasin sesimpel mungkin ya. Kemungkinan ada di video ini juga sih. Sebenarnya gue masih bingung ya, gue kuat apa enggak ngejelasinnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, ini dia cara nge-upgrade res dari V1 ke V4 atau Awakening res. Oke, jadi buat kalian yang gak tahu res itu apa, res itu adalah salah satu fitur yang ada di Blox Fruit. Jadi res atau ras itu adalah sesuatu yang udah kalian dapetin sejak kalian pertama kali main di Blox Fruit. Untuk res utama sendiri itu ada 4, ada Angel, ada Human, ada Ming, ada Fish. Atau mungkin sekarang gantinya namanya ganti ya, yaitu Human, Angel, terus Rabbit, sama Fish ya. Nah, untuk masing-masing res sendiri itu punya kemampuan masing-masing ya, atau kelebihan masing-masing. Contohnya Human itu bagus untuk attack, lalu Ming itu maksudnya Rabbit itu bagus untuk lari atau kecepatan, lalu untuk Angel itu bagus untuk regen. Nah, untuk Shark atau Fish sendiri itu bagus untuk defense. Jadi defense kalian itu benar-benar kuat gitu. Nah, untuk ciri-ciri dari res masing-masing itu punya ciri-ciri masing-masing ya. Contohnya kayak Human nggak punya ciri-ciri khusus kayak atau kayak apa-apaan gitu. Contohnya apa ya? Nggak kayak yang lain. Kalau Human sendiri itu kayak nggak ngasih apa-apaan gitu ke kalian gitu. Kayak nggak ngasih atribut apa-apaan. Jadi ya Human ya ras polos aja gitu. Lalu ada Angel. Angel sendiri punya ciri-ciri khusus yaitu memiliki sayap di belakang pundak kalian ya. Itu untuk Angel sendiri, dan setiap kalian naik atau nge-upgrade V dari ras kalian itu bakalan membesar sayapnya. Lalu untuk Ming sendiri itu punya ini ya, ciri-ciri kuping kelinci. Nah, kalau misalnya res kalian itu lama-lama ke up dari V1 ke V3 contohnya, itu kuping bakal menambahi atribut buntut di ekor kalian. Lalu ada Shark. Nah, untuk Shark sendiri ini gue pakai Shark ya. Jadi untuk V1-nya itu biasanya di belakangnya kayak ada sirip hiu. Nah, kalau udah masuk ke V2 atau V3 itu bakalan nambahin sirip hiu di tangan kalian. Nah, kalau udah V4 itu biasanya bakalan nambahin ekor hiu di ini di mana ya? Di pantat kali ya. Nah, untuk res sendiri udah gue kasih tahu ya, itu fitur yang udah ada dari Blox Fruit-nya langsung. Nah, terus gimana cara upgrade res dari V1 ke V2? Oke, buat kalian yang awal-awal main Blox Fruit itu biasanya dapat res dan itu masih V1. Dan gimana mau ke V2-in? Nah, untuk ke V2-in sendiri itu kalian harus sampai ke second sea dulu ya, atau ke lautan kedua. Nah, kalau udah sampai ke lautan kedua, kalian pergi aja cuy langsung ke tempatnya ini ya, ke Alchemist. Itu dia tempatnya ada di Green Zone sana coy. Nah, kita ke sana dulu ya. Oke cuy, tempat Alchemist itu ada di sini, dan kalau kalian pengen upgrade ke res V2, kalian bisa ngomong sama dia. Tapi kalian harus nyediain uang atau belly itu sebesar 500 belly. Baru kalian bisa ngomong sama dia. Nah, kalau kalian udah ngomong sama dia ya kan, nanti kalian bakalan dikasih misi untuk mencari bunga atau flower ya. Jadi flower quest. Nah, itu bunganya itu ada 3. Bunga 1, 2, dan 3. Dan tempatnya buat dapetin itu beda-beda cuy. Contoh ya, di sini gue kasih tahu. Nah, contoh di sini ada 3 bunga dan beberapa bunga itu punya warna ya. Contohnya ada bunga biru, terus ada bunga merah, sama ada bunga kuning. Nah, untuk bunga merah untuk bunga biru sendiri itu spawn ketika malam hari doang ya. Jadi kalau udah siang atau pagi itu bunganya bakalan hilang. Jadi bunga biru ini bakalan spawn di malam hari doang. Oke, jadi ada beberapa tempat yang bunganya ini itu spawn coy. Contohnya kayak ada di tempat ini ya. Nih yang beberapa bakalan gua kunjungin, oke. Di sini gua nggak pakai portal lagi, sial banget. Oke cuy, untuk di tempat pertama ya ini langsung ketemu lagi, kocak beta. Itu ada di Gravestone ya. Nah, itu tuh ada nisan yang tulisannya itu Fudilo kalau salah. Dan di sebelahnya, nah tuh langsung ketemu kan bunganya. Aduh, ini gimana ceritanya coba. Ya, untuk tempat pertama ini langsung ketemu ya di sini. Jadi kalian ambil aja di sini, deketin dan langsung, woi ambil woi. Woi ambil anjir. Oke, kayaknya nggak bisa karena gue udah ngelaksanain quest ya.
Oke, jadi untuk tempat pertama itu ada di gravestone atau pulau mayat ya di sini. Ini tempat pertamanya dekat kuburan. Lalu misalnya kalau kalian gak ketemu di sini ya kan, itu ada tempat lainnya cuy. Satunya lagi itu di gravestone juga. Itu ada di sebelah sini cuy. Nah di sebelah sini ya. Bukan. Atau ada di sini sih. Nih. Di ini cuy. Di apa sih namanya? Di sebelah pohon ini ya tuh ya kan. Dekat bebatuan gua sini. Nah di sebelah sini biasanya. Nah misalnya di sini nggak ada lagi, berarti itu di tempat ketiga. Oke cuy, untuk di tempat ketiga itu ada di Usopp Land ya. Lebih tepatnya di sini ya cuy. Nah, di daerah sini. Kalian pasti ketemu kok di daerah segini sini ya. Nah, misalnya di sini nggak ada, terus ada tempat di sini juga cuy, masih di Usolan juga ya. Itu tempatnya di sini nih, sekitaran sini nih. Pokoknya daerah-daerah hijau inilah pasti nanti ketemu dah di antara sini ataupun sinilah. Pasti nanti bakal ketemu. Sini nih, lebih tepatnya daerah sini nih, tengah-tengah ya. Pokoknya tengah-tengah inilah pokoknya ya. Nanti bakalan ketemu untuk di tempat keempat yang ini. Nah, terus tempat yang terakhir itu ada lagi cuy. Itu di bebatuan snow mountain itu gua nggak nemu anjing, mana ya? Udah lama gua nggak ke si2. Oke cuy, untuk di tempat kelima ini tempat yang terakhir ya untuk spawn bunga biru. Nah itu tuh ada di pulau ini cuy, yang kayak tumbuhan bebatuan gak jelas ya. Itu tuh deket Curse Ship ya, di lebih tepatnya Curse Ship-nya itu ada di sana. Nah kalau kalian udah sampai sini ya kan, kalian masuk aja cuy. Di sini ada pintu masuknya. Nah nih, walaupun gak kelihatan ya kalau mau gua. Nah nanti di sini tuh ya kan, ini kan ada ruangan. Nah kalian bisa masuk lagi ke atas ya cuy. Nah tuh ada bolongan di atas ya. Ini sumpah gua gak kelihatan anjir. Gimana ceritanya sih? Cok, gak kelihatan woi. Susah banget. Masuk. Nah, nanti itu tempatnya ini ada di sini ya cuy. Pokoknya nanti kalian bakalan nemu dah. Misalnya di 4 tempat tadi yang gue sebutin itu nggak nemu, pasti opsi terakhir itu bunga birunya spawn di sini. Nah, untuk bunga biru spawnnya udah gue kasih tahu. Lanjut ke tempat bunga merah. Nah untuk bunga merah sendiri ini sedikit beda. Bukan sedikit beda sih, emang beda banget sama bunga biru yang tadi yang spawnnya di malam hari. Nah untuk bunga merah sendiri ini spawnnya di pagi atau siang hari cuy. Jadi beda ya. Jadi kalau udah malam ya bunga merah itu nggak spawn. Oke, jadi ini beberapa tempat yang sering ditempatin sama bunga merah untuk spawnnya. Oke, yang pertama itu ada di Kingdom Rush cuy, yang di tempat sini ya. Nih di antara jembatan ini ya. Gue cuman nggak tahu letak pastinya ada di mana gitu. Ya kalau nggak salah itu ada di bukan di sini ya. Itu ada di mana ya? Nah ada di sekitaran sini-sinian cuy, nih di pinggir-pinggiran sini. Nah kalian cari-cari aja cuy. Misalnya kagak ketemu kalian cari aja terus. Pokoknya di deket pinggir-pinggiran sini dah. Misalnya nggak ada ya kalian ke sudut yang lain gitu. Contoh nih kayak gue ya. Nih gue ngeliat ke sini nggak ada. Dan di sini juga nggak ada kan. Nah berarti di sebelah kiri, oke di sebelah kiri juga nggak ada dan nggak ada. Berarti tempatnya bukan di sini. Nah untuk tempat kedua, tempat spawn bunga merah lagi itu ada di tempat Mansionnya Doflamingo yang ada di atas ya. Kalian ke atas saja pergi. Nah itu tuh biasanya ada di pintu depan cuy. Pintu depan mana ya? Pintu depan lah, kok gue malah muter-muter. Nah biasanya ada di tempat tanaman pot begini nih. Kalian lihat aja cuy sampai ketemu. Nah di gua ini nggak ada ya, berarti bukan di sini cuy kalau tempat gua ya. Lanjut ke green zone cuy. Sekarang kita ke green zone ya. Ini tempat terakhir ke green zone semua sih. Oh ya sebelum ke green zone ada satu tempat lagi yang kelupaan anjir, hampir aja lupa. Ya tempat ketiga ya. Tempat ketiga itu ada di ini cuy, dekat factory ya. Dekat factory, coba kita lihat dulu ya. Nah untuk tempat ketiga itu biasanya ada di bebatuan begini cuy. Kalian periksa aja cuy. Misalnya di sini nggak ada ya kalian ke tempat sebelahnya gitu. Di sebelah sana ya. Coba di sini di dalam kasus gua ada gak? Oh iya di dalam kasus gua ada cuy. Nah tuh bunga merah ya. Jadi ini nggak bisa diambil lagi karena gua udah nyelesain ya bunga merah. Nah misalnya di situ kalian masih nggak ada ya kan? Ini ya, apa sih namanya? Deket ini cuy. Tempat keempat ya kalau nggak salah. Tempat keempat itu deket jembatan cuy. Dekat jembatan, cuman gue belum pernah nemu dekat jembatan ya, jadi gue kurang paham cuy itu ada di mana. Pokoknya dekat jembatan aja, di antara jembatan-jembatan sini ya. Nah kalau udah misalnya di situ juga nggak ada, berarti di tempat terakhir cuy, opsi terakhir yaitu di green zone. Oke cuy, untuk di green zone sendiri itu ya
tempat kelima kalau nggak salah ya, tempat kelima bukan sih? Iya, tempat kelima itu ada di dekat ini coy, pemberi tugas begini ya. Gua waktu itu pernah nemu cuy, tapi di sebelah sini nih, pokoknya daerah-daerah sinilah. Kalau misalnya kalian masih nggak nemu juga di daerah-daerah sini ya kan, berarti green zone-nya bukan di sini, tapi di tempat keenam, yaitu di belakang batu sini cuy. Nah, di belakang batu sini. Nah, ini udah opsi tempat keenam ya, tempat terakhir udah nggak ada lagi anjir. Misalnya kalian nggak nemu juga, berarti kalian kurang teliti. Nah, lalu untuk bunga ketiga, yaitu bunga ke berapa ya, bunga warna kuning ya kan, itu tuh bisa kalian dapetin ketika kalian ngebunuh NPC bebas. Jadi NPC bebas kalian bisa bunuh ya. Untuk saran gue sih NPC yang paling kecil aja cuy levelnya, biar gampang mati ya. Nah, nanti itu NPC itu bakalan ngedrop bunga cuy, bunga warna kuning, oke? Nah, misalnya udah ngedrop bunga warna kuning ya kan, berarti tiga bunganya udah ini ya, udah terlaksana kayak waktu itu gua nge-upgrade V2 Race Gold kayak gini. Nah, kalian kalau misalnya udah bawa itu bunga, kalian ajak ngobrol aja alkemis yang tadi ya, itu ada di sebelah sana ya. Nah, kalian ajak ngobrol lagi aja, kalian talk. Nah, baru kalian disuruh bayar 500.000 cuy. Kalian bayar aja dan voila, res kalian ke upgrade ke V2. Nah, untuk V3 sendiri itu sedikit rumit cuy ya kan. Lanjut ke V3 dulu ya di sini. Oke cuy, untuk V ketiga, untuk nge-upgrade res ke versi ketiga ya kan, kalian itu harus punya buah di atas 1M, oke? Jadi buah apapun bebas ya. Kalau kata gue sih mendingan buah ini ya, buah quake, karena lebih murah gitu. Love juga bisa sih sebenarnya, pokoknya buah yang di atas 1M, oke? Nah, untuk syaratnya sendiri kalian itu harus udah versi kedua, ras kalian ya. Jadi ras kalian tuh harus ke up versi kedua dulu, baru bisa versi ketiga. Nah, untuk syarat kedua itu tuh kalian harus ini coy, harus ngebunuh Don Swan ya kan, ngebunuh Don Swan di Mansion Don Swan. Nah, cara masuk ke Mansion Don Swan ini ya kan, kalian itu harus ngomong sama NPC ini coy, NPC yang namanya Trevor. Kalian harus ngasih buah ya kan sama Trevor, itu buah yang di atas 1M cuy, nggak boleh kurang ya. Nah, nanti kalian pegang aja buahnya. Ini contohnya buah, kalian pegang terus kalian talk. Nah, kalau udah talk, buah kalian diambil sama Trevor. Nah, kalau udah diambil sama Trevor, kalian baru bisa masuk ke ruangan Don Swan ini cuy, ya kan. Nah, nanti kalian ini ya, harus ngebunuh Don Swan di sini. Nah, misalnya kalian udah ngebunuh Don Swan ya kan, atau bos yang ada di situ, kalian baru bisa ke tempat upgrade res V3-nya. Nah, tempat upgrade res V3 itu ada di deket ini cuy, di deket dataran pohon ya, di sebelah sini ya. Nah, tuh sebelah sana. Kita ke sana dulu cuy. Oke cuy, kita udah sampai sini ya, tapi ini ruangannya tersembunyi cuy. Jadi ya kalian harus cari yang benar-benar ya. Nah, di daerah ini masuk ya. Nah, nanti kalian ajak bicara aja atau ajak talk NPC-nya, yaitu Arrow. Nanti kalian bakalan dikasih beberapa misi, tapi kalian harus ini cuy, harus bayar sama dia itu 2 juta. Nah, nanti misi yang dibagi itu beda-beda cuy. Contoh di sini ketika ras kalian manusia, kalian disuruh bunuh 3 bos. Kalau ras kalian hiu, kalian harus ngebunuh si Beast. Kalau ras kalian itu angel, kalian harus ngebunuh sesama ras kalian. Nah, kalau ras kalian itu rabbit ya kan, kalian harus disuruh ngambil 30 peti harta karun. Kalau ras kalian gold, kalian harus ngebunuh ini ya, harus disuruh bunuh 5 pemain, nggak boleh mati di second C ya. Lalu untuk cyborg itu untuk cyborg gue nggak tahu ya anjir. Ya, intinya begitu aja. Misalnya misi kalian udah terpenuhi, kalian ngomong sama dia aja. Nah, baru kalian disuruh bayar 2 juta sama dia. Gitu cuy, oke? Dan voila, kalian bisa ngebuka reskill kalian yang begini. Ya, reskill ini menurut gue guna banget ya, apalagi shark. Itu bisa ngurangin damage 80% cuy. Jadi itu damage nggak berasa cuy. Oke, untuk upgrade V3 udah sampai situ aja. Dan lah, lanjut ya, ini ke ke V4 yang menurut gue ini susah banget. Oke cuy, untuk cara kalian nge-upgrade res V3 kalian ke V4 ini menurut gue cukup rumit. Gue udah sering bikin pembahasan tentang cara upgrade ke res awakening ya. Nah, di sini itu di video ini gue bakalan ngeringkas dan kayak ngeringkas tapi
tapi masuk ke otak kalian ya. Jadi begini cara upgrade ke Res V4. Pertama yang harus kalian lakuin lagi. Pertama yang harus kalian lakuin. Nah, persyaratan pertama itu kalian harus ini coy, harus ngebuka res 3 kalian. Nah, itu wajar. Nah, terus kalian harus ngekill yang namanya itu bos Rip Indra, bos yang ada di ini ya, kayak last boss di Third Sea lah. Terus kalian harus ngekill yang namanya itu Dog King atau Raja Adonan. Raja Adonan aja nih. Dog King lah ya, yang ada di Sea of Streets. Nah, misalnya kalian udah ngekill Dog King dan udah dapet item yang namanya ini ya kan. Item yang namanya mana ya? Bawa. Ah nih, Mirror Fractal satu ya. Itu kalian udah bisa nge-upgrade ke Res V4 kalian atau Res Awakening. Tapi yang susahnya di sini itu cara ini coy, cara ngesaman Dog-King-nya ini. Nah, cara ngesaman Dog-King kalian harus butuh God Chalice yang kalian bunuh dari misi Elite Hunter, dan itu presentasinya cuma 2,5%. Nah, terus kalian misalnya udah dapet ini ya, apa sih namanya, God Chalice, kalian harus combine sama beberapa sama item Conjured Coco coy ke NPC yang ada di Sea of Street juga, yang di Pulau Coklat ya. Yang di ini nanti kalian bakalan nemu sendiri lah. Kalau nggak kalian cari di YouTube ya. Nah, kalau udah di combine nanti bakalan kalau udah kalian combine kalian bakalan dapet ini cuy, item yang namanya Sweet Chalice. Nah, terus kalian disuruh ngebunuh NPC itu 500 di pulau ini cuy, di pulau ini ya. Salah satu pulau yang ada di Sea of Streets ya. Nah, terus kalian misalnya udah habis ya kan NPC-nya, kalian ajak ngomong NPC yang namanya Drip Mama yang ada di pulau situ sambil megang inian Sweet Chalice-nya. Nah, nanti kalau udah ngomong sambil megang Sweet Chalice, Dog King bakalan muncul cuy. Nah, terus kalian bunuh aja sampai dapat Mirror Fractal. Nah, kalau udah dapat Mirror Fractal, di sini yang susahnya cuy. Kalian harus ini apa ya? Pertama-tama kalian harus ngebunuh lagi. Pertama-tama kalian harus apa ya? Ngomong sama NPC di sini coy, yaitu Salad King ya. Kalian ngomong aja. Nah, nanti kalian bakalan disuruh ini coy, nungguin sampai full moon, oke? Nanti ada notifikasinya kok kalau full moon. Nah, kalau udah full moon ya kan, kalian harus nyari ini cuy, Mirage Island. Jadi Mirage Island sama full moon itu harus ada di saat berbarengan, oke? Nah, kalau udah nemu ini ya kan, Mirage Island pas full moon, kalian ke dataran tinggi Mirage Island aja, lalu kalian arahin kursor kalian yang titik-titik ini ya ke bulan cuy, oke? Nanti kalian arahin aja ke bulannya, lalu kalian spam reskill kalian yang kayak gua ini ya, yang nah tuh kalian spam aja sampai bulannya bercahaya cuy. Nah, kalau bulannya udah bercahaya ya kan, kalian langsung turun aja ke Mirage Islandnya. Lalu di sini yang susahnya, kalian harus nyari yang namanya Blue Gear. Temen gua udah susah banget cuy nyari Blue Gear sumpah. Nah, kalian harus nyari Blue Gearnya cuy di sini. Ya kan, di Mirage Islandnya, yang dimana Mirage Islandnya ini itu kabut mulu cuy, kayak susah ngelihat gitu. Nah, Blue Gearnya ini tuh kayak apa ya, kayak putaran pipa cuy, cuman warna ini warna biru terang gitu. Tapi tenang aja, kalau kalian gagal ya kan, terus kalian nemu Mirage Island lagi, kalian bisa ngambil Blue Gearnya kok, tanpa harus full moon setahu gua ya. Nah, terus misalnya kalian udah ngambil Blue Gear-nya, nah kalian udah bebas lah. Kalian udah bisa mati juga nggak apa-apa gitu. Blue Gear-nya juga nggak bakalan jatuh gitu. Jadi misalnya Blue Gear sama full moon-nya udah, bulannya itu udah nyala ya, yang seperti yang tadi gua sebutin, kalian pergi aja cuy ke Great Tree ya kan. Ke Great Tree di sana ya. Bentar ya. Oke cuy. Nah, gua udah sampai ke Great Tree-nya ya, atau pohon gedenya. Kalian ke atas aja cuy. Di sini biasanya ada ini ya. Cim. Nah, biasanya ini ada kayak apa ya, sesuatu yang bisa ditalk, kalian talk aja. Oke, namanya itu Mysterious Force, kalian talk aja. Ini gua nge-lag lagi bajingan. Nah, kalian use it. Nah, kalau udah kalian bakalan diteleport ke Temple of Time. Nah, nanti kalian ke sini aja cuy, ke tempat sini ya. Nah, belok. Terus kalian ke atas sininya aja. Nah, kalian langsung interact aja sama ini tombol ya kan. Nah, kalau udah di interact ya kan, nanti tombol ini itu bakalan ngebuka ini ya cuy, ruangan yang ada di sini. Nah, tapi misalnya kalian belum ngelaksanain sesuatu satu pun yang tadi udah gue sebutin, tombol ini itu kagak bakalan kebuka. Tombol ini itu ya kan kagak bakalan bisa dipencet.
Jadi ini nggak bakalan kebuka gitu. Kalian juga nggak bisa masuk pakai bug. Nah, nanti di sini kayak ada ini cuy. Apa ya, kalau udah sampai sini ya kan, kalian bisa trial lah. Trial, tapi kalian harus butuh player yaitu minimal 3, maksimal 5 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa trial. Contoh di sini gua rush shark ya. Nah, di sini gua masuk ke tempat rush shark cuy. Kalau buat rush yang lain kalian bisa cari di sini aja ya, di tempat lain tuh. Biasanya itu ada bolongan bisa masuk cuy. Nah, ini rush shark ya, aku bisa lihat logonya sendiri nih, hiu. Nah, nanti pas kalau kalian pengen nge-upgrade ke Res V4 Awakening ya kan, itu butuh yang namanya trial. Nah, trialnya sendiri itu harus dilaksanain pas full moon juga. Nah, nanti kalau udah sampai sini pas full moon ya kan, kalian bisa ajak 3 teman kalian ya kan. Terus kalian hitung 1, 2, 3, nyalain reskill kalian ya kan di sini nih. Wah, reskill gua kagak nyala anjing. Nah, kalau udah nyala biasanya itu ada hitungan 1, 2, 3 cuy, atau 3, 2, 1 ya. Dan pintu ini bakalan kebuka. Nah, kalau udah kebuka kalian bisa masuk aja dan kalian bakalan ini cuy, bakalan dikasih beberapa inian, apa ya, beberapa tantangan. Bukan beberapa tantangan sih, setiap tantangan di setiap race itu beda-beda. Contoh Angel, kalian harus parkour sampai garis finish. Terus si Beast, kalian harus ngebunuh, ini ya tantangannya, harus ngebunuh si Beast. Terus untuk human kalian harus ngalahin boss dalam 30 detik. Oh ya, by the way, semua trial ini tuh ada waktunya ya, 30 detik. Dan misalnya trialnya itu udah selesai ya kan, tantangan yang kalian kasih tantangan yang dikasih udah selesai, kalian bakalan diteleport ke sini cuy. Terus kalian disuruh PVP sama teman kalian 3 sampai 3 ya. Ini ya, 3 apa sih? Kalian kalau udah sampai sini ya kan, kalian bakalan disuruh PVP sama teman kalian cuy. Nah, kalian harus ngebunuh 2 teman kalian sampai kalian yang tersisa. Nanti jiwa teman kalian itu bakalan apa ya, bakalan ngarahin kalian cuy. Kalian misalnya nggak ngarahin ya, kalian ini aja ya, samperin aja jiwanya. Terus jiwa teman kalian itu bakalan ngarahin kalian ke tempat sini cuy ya kan, sampai ke atas sana ya. Oh ya, kayak by the way di sini gue belum trial ya. Jadi di sini gue kena Madoin Heaven ya. Jadi time loop gitu. Gue nggak bisa keluar, nggak bisa masuk anjing. Bisa sih keluar. Nah, misalnya udah ya kan, nanti kalian bakalan ketemu jam dinding besar di sini tuh, di situ cuy. Nah, nanti kalian enter aja dan voila, kalian udah bisa buka Res V4 ya, atau Res Awaken. Kayak gua nih ada tombol Awakennya di sini. Nah, misalnya kalian pengen trial ke gear selanjutnya ya, karena di sini ada 5 gear. Kalian bisa ngomong sama Ancient One ini dan kalian bisa beli ini coy, fragment ya di sini. Contoh di sini ya, Red Essence. Nah, teach me. Nah, tuh kalian oh by the way, kalau kalian pengen beli lagi, kalian harus training. Jadi kalian harus berubah ke ras apa ya, ke awakening ras kalian itu sebanyak beberapa kali gitu. Baru kalian bisa beli gear lagi sama Ancient One dan trial lagi. Ya intinya begitu aja ya. Oke cuy, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sorry kalau kurang jelas ya, karena emang di sini gue cuman ngeringkas doang. Gue juga bingung gitu kata-kata yang bagus untuk ngeringkas itu gimana. Dan by the way, kalau kalian masih bingung sama cara nge-awaken V4 Res kalian ya kan, itu gue udah bikin videonya banyak banget cuy, nggak bohong gua. Kalian bisa tonton video satu-satu lah ya. Kalian scroll aja ke bawah, Yoru Tempest Res V4 Awaken gitu. Udah gue kasih tahu cuy caranya, oke? Ya mungkin sekian untuk episode kali ini. Kalau begitu jangan lupa untuk klik like, share, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode. Goodbye, dadah.